Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang tugas yang terkait dengan dosen, ya. Apa saja pekerjaan dosen itu? Tentu hari ini akan saya jelaskan bahwa dosen adalah sebuah profesi, ya, yang dalam tugasnya tidak hanya melaksanakan pendidikan pengajaran. Jadi ada 4 tugas yang dijalankan, ya, oleh seorang dosen itu. Yang pertama adalah bahwa dosen kegiatannya adalah terkait dengan pendidikan dan pengajaran, ya. Pendidikan di perguruan tinggi atau pengajaran yang diselenggarakan di perguruan tinggi, ya. Tentu klasifikasi perguruan tinggi ini ada bermacam-macam, ya. Ada yang universitas, ya, ada institut, ada sekolah tinggi dan akademi maupun politeknik, ya. Tentu dari perguruan tinggi itu semuanya sama hampir kegiatannya, yaitu kegiatan pendidikan dan pengajaran, ya. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ini dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya masing-masing, ya, sesuai dengan ruang lingkup keilmuannya, ya. Jadi seorang dosen akan melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan bidang ilmunya, ya. Jadi kalau dia memiliki bidang ilmu tertentu, maka dia akan melaksanakan sesuai dengan bidang ilmu itu, ya. Jadi kalau dia tidak melaksanakan tugas bidang ilmu itu, tentu saja dosen itu dianggap tidak profesional, ya. Nah, dalam tugas pendidikan pengajaran itu ada 4 kompetensi, ya, yang harus dimiliki oleh seorang dosen dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pengajaran ini. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, ya, yaitu kemampuan mengajar, ya, menyampaikan materi, mengelola materi, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi hasil belajar, termasuk di dalamnya adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang menjadi pijakan dari seorang dosen itu sendiri. Nah, ini disebut dengan kompetensi pedagogik, ya. Nah, jadi kompetensi pedagogik itu terkait dengan kemampuan menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pengajaran, ya, di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional, ya. Artinya bahwa dosen itu melaksanakan tugas profesinya. Tentu di dalam tugas profesional itu terkait tadi dengan bidang ilmunya, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Artinya dengan mahasiswa, ya, dengan melaksanakan tugasnya dengan kompetensi yang dimiliki, dengan kemampuan yang dimilikinya, maka dia akan melaksanakan kompetensi profesional. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan sosial, ya, bahwa seorang dosen itu harus mampu berinteraksi dengan baik itu dengan dosen, ya, kemudian dosen dengan mahasiswa dan dosen dengan masyarakat. Itu yang disebut dengan kemampuan sosial. Jadi seorang dosen tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga memiliki kompetensi sosial. Kemudian yang keempat, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah kepribadian, ya. Ya, seorang dosen harus memiliki kepribadian sebagai tenaga edukator, tenaga pendidik, ya, yaitu membimbing, mengarahkan, mengajar, membina, ya. Itu harus dimiliki oleh seorang dosen. Jadi harus ada 4 kompetensi dosen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ini, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Ini yang harus dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajarannya, ya. Kemudian yang kedua, tadi kita bicarakan tentang
fungsi atau kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penelitian ya. Jadi dosen tidak hanya sekedar mengajar ya di kelas, di lapangan, di laboratorium ya, di masyarakat ya, tetapi juga harus melakukan penelitian atau riset ya. Seorang dosen atau seorang yang berprofesi sebagai dosen tidak hanya melaksanakan tugas mengajar saja ya, tapi juga harus melaksanakan tugas riset ya, tugas penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ya. Tentu yang nantinya diharapkan ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dosen ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian kemampuan dosen nanti ketika dia memasukkan itu dalam salah satu materi bahan ajar di dalam penelitian. Jadi ilmu pengetahuan itu akan terus mengalami perkembangan kemajuan berdasarkan hasil riset tadi ya. Jadi tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga harus dapat mengembangkan pengetahuan dari hasil riset itu sendiri sehingga nanti riset itu dapat diterapkan atau diaplikasikan dan dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru ya dari hasil riset atau penelitian yang dilakukan. Jadi oleh sebab itu bahwa bahan ajar yang disampaikan itu harus berkembang terus ya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran ya dalam proses pembelajaran. Jadi tidak bersifat monoton ya, sesuai dengan perkembangan yang ada tentunya akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pengabdian pada masyarakat ya. Bahwa tugas dosen itu adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdian ini artinya bahwa dosen di samping tadi melakukan penelitian, ya, harapannya adalah hasil penelitian itu dapat dikembangkan di tengah kehidupan masyarakat. Baik itu masyarakat itu sendiri sebagai pengguna ya, bisa saja nanti instansi atau institusi lain ya yang menggunakan hasil penelitian itu ya. Ya termasuk misalnya memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian melakukan penyuluhan dan sebagainya atau partisipasi masyarakat dalam sebuah kegiatan ya, yang dirancang oleh dosen dan masyarakat dalam rangka untuk melaksanakan tugas pengabdian itu sendiri ya. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan penunjang ya. Penunjang ini adalah kegiatan-kegiatan dosen ya dalam baik yang sifatnya ada di kampus maupun di pemerintah maupun di masyarakat ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan dosen, misalnya kepanitiaan ya di kampus ya bisa saja, atau kepanitiaan di masyarakat atau kepanitiaan di pemerintahan ya. Ini yang disebut dengan kegiatan penunjang. Artinya dosen juga harus memiliki kegiatan penunjang yang memberikan dampak bagi dosen, kampus dan masyarakat ya, terhadap kegiatannya ya. Terkait dengan penelitian ini ya tentu kita tadi sudah ada 4 hal yang dilaksanakan dosen. Tentu kita akan turunkan bahwa tadi ada antara satu dengan yang lain ini adalah merupakan saling keterkaitan ya. Jadi tidak bisa terpisahkan. Misalnya kalau kita ambil saja bidang penelitian ya. Ketika dosen melakukan penelitian, maka harapannya adalah penelitian itu ya bisa dikembangkan menjadi bahan ajar ya. Bisa juga ya harus publikasi ya. Publikasi pada jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional ya, jurnal nasional terindeks Sinta ya, terakreditasi ya, kemudian maupun yang berputasi internasional ya. Jadi ini harapannya adalah bahwa tidak sekedar penelitian tetapi juga harus dipublikasikan ya, di lembaga-lembaga yang bisa mempublish ya atau mempublikasikan hasil penelitian dosen ini ya, sehingga orang nanti dapat membacanya. Kemudian dari hasil membaca tentu bisa saja ada ide baru untuk penelitian lanjutan ya, orang bisa melakukan penelitian lanjutan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh dosen, atau juga
dari hasil penelitian itu bisa dijadikan sebagai referensi atau sitasi dari penelitian itu sendiri. Jadi penelitian kita dikutip oleh penelitian orang lain untuk dijadikan sebagai rujukan ya dari penelitian itu. Nah, ini harapannya adalah dan semakin hari semakin mengalami perkembangan ilmu pengetahuan tadi. Kemudian di samping itu ya, yang tadi kita laksanakan adalah tadi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar kegiatannya ya. Tadi misalnya kalau di penelitian itu ada laporan penelitian kan, ada publikasi ya, kemudian ada bahan ajar kan outputnya ya. Nah, demikian juga dalam dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Harapannya outputnya seperti itu juga. Ya, pertama adalah laporan pengabdian ya. Nah, kemudian ya nanti bisa juga masuk dalam bahan ajar ya, bisa juga nanti dalam publikasi pengabdian masyarakat atau pengmas ya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi hampir semua kegiatan itu berorientasi kepada output ya, hasil yang dilakukan oleh dosen. Oleh sebab itu, jadi ya, bahwa pekerjaan dosen itu tidak hanya sekedar ya pendidikan dan pengajaran ya. Tentu saja ya ada kegiatan yang lebih tidak kalah pentingnya ya dalam kegiatan dosen ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas ya yang dijalankan oleh dosen ya, dalam kegiatan sehari-harinya. Tentu biasa terkadang ada kegiatan lain lagi, misalnya bimbing skripsi ya, tesis dan disertasi ya. Bimbingan itu juga memerlukan ya tenaga pikiran dan waktu ya. Ya terkadang mahasiswa itu tidak dilayani baik ya, karena memang kondisi dosennya itu ya kegiatannya begitu banyak ya. Oleh sebab itu ya pelayanan kepada mahasiswa juga tetap harus dilakukan ya, membimbing skripsi mahasiswa agar mereka cepat lulus tepat waktunya, dan kita arahkan sesuai dengan kemampuan mereka tentunya dan kualitas standar yang diharapkan. Ya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.